Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SMI TV yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada sedikit yang saya baca ya dari Sunan At-Tirmidzi. Babu majaa an-sabra fi sadamatil ula. Jadi bab tentang kesabaran. Intinya bab tentang sebenarnya sabar itu seperti apa gitu ya. Nah, penjelasannya bisa banyak ya, tapi salah satu sisi yang mungkin bisa saya kupas sedikit di sini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, hadisnya dari Sunan At-Tirmidzi, saya ambil dari kitab sini, bahwasannya ini kalau secara lengkapnya, akhbarna Al-Lais bin Yazid bin Abi Habib bin Sa'id bin Sinan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Hadisnya pendek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu adanya di hentakan yang pertama. Jadi maksudnya apa? Sabar itu ada di hentakan yang pertama. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Ketika kita mendapati satu musibah, ketika kita mendapati satu kejadian yang mengagetkan, yang tidak kita sangka-sangka, dan itu adalah satu hal yang tidak mengenakan kita, maka secara agama kita disuruh untuk bersabar. Ya, kita disuruh untuk bersabar. Nah, dan ini ada tanda-tandanya. Nah, kata Nabi, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu ada di hentakan yang pertama. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan satu kabar yang tidak enak, satu musibah, ya, apa reaksi kita? Nah, di situ terlihat ukuran kesabaran kita. Gitu. Nah, kalau reaksi kedua, reaksi ketiga, reaksi keempat dan seterusnya, itu kita bisa menata hati, kita bisa mempersiapkan diri gitu ya. Tapi kelihatan kualitas kesabaran seseorang itu ada di pertama kali dia mendapat kabar itu, atau pertama kali dia melihat dan mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Ya, itu sabar. Kalau yang berikutnya kita bisa sambil tata-tata hati, mukanya yang tadinya mungkin marah, kita atur-atur supaya nggak kelihatan marah gitu ya. Mulut yang tadinya sudah ngomel ini itu segala macam, kemudian kita atur-atur kembali sehingga omelannya jadi sopan dan seterusnya. Itu yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi sebenarnya karakter kesabaran seseorang itu kelihatan pada hentakan yang pertama. Ketika dia mendapatkan kabar misalnya dia punya kebun luas, sawah lebar, kemudian sudah masanya panen. Ternyata padi yang menguning itu, yang tinggal dipanen, hancur semuanya kebawa banjir. Dalam satu malam banjir. Nah, malam dia tidur nyenyak, begitu pagi datang banjir, dia pergi ke sawah, ternyata di sawah padi sudah berubah menjadi lautan air. Nah, bagaimana reaksi kita ketika melihat seperti itu?
Ketika kita marah, ya itulah kualitas kesabaran kita. Ketika kita kemudian shock, ya itulah kualitas kesabaran kita. Pertama kali seperti apa? Kalau yang kedua kemudian ada orang datang, kita mulai menguasai diri, kemudian ternyata kita baru, ya sudahlah, ini sudah takdir, ini sudah Allah tentukan, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Itu respon yang berikutnya. Tapi itu bukan jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah itu tadi. Bagaimana reaksinya ketika dia mendapati itu pertama kali. Nah, jadi para pemirsa sekalian, kita ketika ingin melatih kesabaran, maka latihlah dengan cara seperti itu. Bagaimana kita menghadapi aksi, bagaimana reaksi kita ketika menghadapi aksi. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga dan meningkatkan kesabaran kita. Mudah-mudahan puasa ini bisa melatih diri-diri kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabarannya. Mudah-mudahan kita jadi golongan orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.